Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah kelahiran, perjuangan, dan bagaimana skena black metal tetap tumbuh di tanah yang keras. Meski mereka mendapatkan tekanan, intimidasi, dan hukuman, tapi komunitas tersebut tetap tumbuh dengan band yang semakin bermunculan. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Mudahkah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. And we needed to check in on them, see if they're still alive. It's kind of alive for me. I mean, I'm so crazy. Called No War for Heavy Metal that we published in 50,000 coalition troops in Iraq. And they were Scene dibuka pada tahun 90-an ketika black metal gelombang kedua membakar tanah Eropa, khususnya Norwegia, dengan band seperti Mayhem, Burzum, Darkthrone, dan Emperor. Mayhem sendiri dikenal sebagai band paling kontroversi dan memiliki pengaruh penting untuk sejarah dan gerakan musik black metal. Selain musiknya yang kelam, mereka juga dikenal karena melakukan tindakan yang ekstrim hingga dianggap sebagai pelopor skena black metal Norwegia, sebuah komunitas yang telah diakui oleh banyak orang sebagai skena black metal terbesar di dunia. Tak hanya itu, mereka dikenal sebagai penentang ajaran Kristen yang mereka anggap telah menghancurkan warisan paganisme di Skandinavia. Karena hal itu, Mayhem selalu melakukan tindakan mengerikan dengan menyampaikan kebenciannya terhadap agama Kristen, terutama gereja Katolik melalui lagu dan aksi panggungnya. Lalu setiap penampilannya, mereka mendorong anak muda untuk menghancurkan simbol agama seperti membakar gereja yang digagas oleh Hieronymus dan Vag Vikernes. Di sisi lain, pengaruh dan gerakan black metal Norwegia akhirnya masuk ke Timur Tengah yang saat itu sedang mengalami konflik seperti perang revolusi di Iran, perang Teluk di Irak, perang saudara di Lebanon, dan bangkitnya fundamental agama di Suriah maupun Palestina. Kemunculan komunitas black metal di Timur Tengah bersamaan dengan meningkatnya globalisasi dan iklim politik yang tidak karuan. Di periode tersebut, anak muda di Kairo, Mesir, Iran, Istanbul, Turki, dan Yerusalem, Israel mulai mendengarkan lagu Mayhem dan membaca buku yang membahas tentang aksi pembakaran gereja di Norwegia. Hal itu membuat mereka mulai memandang genre tersebut sebagai musik yang menolak kekuasaan, menentang dogma, dan menggali sisi gelap dari manusia. Sejak saat itu, musik black metal semakin diminati oleh anak muda dan terus menyebar melalui CD, Zain, dan kaset bajakan. Perkembangan musik black metal di Timur Tengah menjadi cerita yang kompleks dan menarik untuk dibahas karena genre yang lahir dari musik ekstrim, ideologi satanisme, dan anti-agama bisa tumbuh di wilayah yang berkaitan dengan sejarah agama seperti Islam, Kristen, juga Yahudi. Di sana skena black metal hidup di tengah masyarakat religius yang menjadikan agama sebagai dasar hukum dan kontrol sosial. Di negara Iran misalnya, seseorang akan dipenjara dan dianggap murtad jika ketahuan memiliki kaset metal dan mendengarkan lagu yang membahas isu anti-agama. Meski begitu, komunitas black metal semakin berkembang melalui gerakan bawah tanah dan perdagangan kaset ilegal secara diam-diam. Hal itu membuktikan jika subkultur black metal di Timur Tengah sangat berbeda dengan subkultur di Eropa, terutama di Skandinavia. Menurut pengamat musik sekaligus pendiri band Melechers asal Israel, band black metal Timur Tengah tidak hanya mengadopsi musik dan ideologi black metal di Eropa. Mereka membentuk ulang dengan menambahkan unsur tradisional dan membahas isu terkait iklim politik yang terjadi di negaranya. Beberapa band
membahas sisi gelap mistisme Islam, Sufisme, dan ajaran sebelum lahirnya agama Islam seperti Zoroastrianisme atau politeisme kuno. Hal itu mereka lakukan karena ingin membangkitkan kembali identitas yang lama terkubur sebagai bentuk pemberontakan. Tak hanya itu, mereka juga merilis lagu tentang mitologi Sumeria, dewa Enki, dan kosmologi Babilonia. Kemudian, band black metal asal Iran bernama Aras menulis lirik tentang kehilangan spiritual di dunia yang terjerat dogma dengan menggunakan bahasa Persia klasik. Namun ada beberapa band yang lebih ekstrim dan kontroversial karena menyebut dirinya sebagai band anti-Islam. Seperti band Arab Saudi bernama Al-Namrud, dikenal karena lirik, pandangan politik, dan pergerakannya yang sangat ekstrim. Mereka dengan lantang mengutuk sistem monarki di kerajaan Arab sampai menantang syariat Islam yang membuat lagu mereka digambarkan sebagai lagu iblis oleh masyarakat di sana. Lalu untuk menghindari jeratan hukum dan menolak sistem kebebasan berpikir, mereka memilih menjadi band anonimus. Beberapa band Iran juga harus menggunakan nama samaran karena menyanyikan lagu black metal bisa dihukum mati sesuai undang-undang di Iran. Hal itu membuat band black metal di Timur Tengah harus menghadapi bahaya di mana otoritas agama dan negara memandang mereka sebagai perusak moral, agen barat, dan kelompok mengikut iblis. Di sana para musisi black metal tidak bisa menggelar pertunjukan secara terbuka dan tidak menyebut nama asli mereka di hadapan publik. Menurut BBC Inggris, perkembangan black metal di Timur Tengah adalah gerakan yang menarik karena berakar dari resistensi, pencarian identitas, dan inovasi musik yang represif dan konservatif. Mereka memiliki simbol yang berbeda dengan band Eropa yang dikenal selalu menampilkan salib terbalik di dalam album dan aksi panggungnya. Sementara di komunitas black metal Timur Tengah lebih memilih lambang seperti Zoroaster, Enki, Gilgamesh, dan kutipan puisi dari Sufi. Selain itu, black metal di Timur Tengah selalu menambahkan musik tradisional dan tidak menyerukan pandangan nihilisme seperti band black metal di Eropa. Pada tahun 1995, negara Timur Tengah seperti Iran, Israel, Suriah, Irak, dan Arab Saudi mulai memperketat pelarangan untuk menghambat gerakan komunitas black metal yang semakin membesar. Hal itu digambarkan oleh para jurnalis sebagai intimidasi, pembungkaman, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Tekanan tersebut membuat komunitas black metal harus berhati-hati untuk menghindari kecurigaan pemerintahan dan kepolisian. Mereka kemudian membangun jaringan bawah tanah untuk menyebarkan musik melalui kaset bajakan dan jaring fotokopian. Namun beberapa bulan kemudian pemerintahan di Timur Tengah mulai menyebut jika komunitas black metal sebagai ancaman negara, penista agama, dan spionase dari budaya barat. Tak hanya itu, mereka sampai dianggap sangat berbahaya oleh rejim di Timur Tengah karena lagu mereka dianggap menghina agama dan menentang otoritas negara. Di sisi lain, setelah undang-undang pelarangan disahkan di beberapa negara, banyak band black metal menjadi target fitnah dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa dakwaan yang jelas. Di sana para remaja sampai mendapatkan tindakan tidak manusiawi seperti disiksa, dicambuk, hanya karena menggunakan kaos black metal. Pembungkaman dan intimidasi tersebut membuat beberapa komunitas black metal memilih untuk meninggalkan komunitasnya. Beberapa band juga memilih pindah ke luar negeri atau membubarkan bandnya demi keselamatan para personelnya. Penangkapan dan penganiayaan terhadap komunitas black metal digambarkan oleh Robert, jurnalis Amerika, sebagai pembungkaman yang nyata. Ia sampai memuji komunitas metal di Timur Tengah karena mereka bisa tumbuh dan terus berkembang meski mendapatkan tekanan hingga dibenturkan dengan norma agama. Pada tahun 1997, periode tersebut adalah periode terburuk untuk komunitas black metal di Mesir. Hal itu karena setelah Hosni Mubarak terpilih sebagai presiden, ia memerintahkan polisi untuk menangkap komunitas yang dianggap berbahaya. Selain menangkap beberapa orang yang diduga preman, ratusan polisi juga menyerbu pertunjukan musik yang digelar di gudang terbengkalai. Polisi kemudian menangkap puluhan anak muda berpenampilan gotik dan beberapa anak muda
yang menggunakan kaos black metal. Tak hanya itu, polisi juga menggelar operasi ke beberapa tempat seperti rumah, studio musik, toko kaset, dan klub malam. Operasi tersebut berhasil menangkap lebih dari 100 anak muda dengan berbagai barang bukti seperti kaset Metallica, kaset Slayer, gambar pentagram, pakaian hitam, dan poster dari band black metal. Dengan barang bukti yang ditemukan, pemerintahan kemudian menuduh jika para anak muda telah terlibat ritual satanik, pengorbanan hewan, dan pemujaan setan hanya karena menggunakan pakaian hitam dan mendengarkan musik black metal. Setelah itu, media Mesir menyebarkan berita dengan menyebut jika para anak muda sebagai kelompok berbahaya, musuh Islam, dan agen dari Barat. Meski banyak yang dibebaskan, namun sebagian musisi metal memutuskan berhenti bermusik karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada tahun 1998, Asmedi, vokalis dari band Melekes, ditangkap kepolisian Israel karena dituduh menistakan agama dan mempromosikan ajaran satanisme kepada para remaja. Pemuka agama Yahudi Ortodoks sampai mendesak polisi untuk memenjarakan Asmedi dan teman-temannya karena lagu mereka dianggap akan merusak moral anak muda. Namun Asmedi akhirnya dibebaskan setelah mendekam di dalam penjara selama 2 hari, dan setelah insiden tersebut, beberapa pertunjukan metal selalu dibubarkan oleh polisi Israel dengan dalih keamanan dan tidak memiliki izin. Tekanan sosial dan intimidasi yang mereka terima membuat Asmedi dan kawan-kawannya memutuskan pindah ke Belanda karena ingin hidup bebas dan ingin membuat karya sesuai keinginan mereka. Pada tahun 2000, skena black metal Timur Tengah mulai terbuka dan semakin berkembang di kancah internasional. Era itu ditandai dengan munculnya band black metal gelombang ketiga dengan lagu yang membahas tentang perang, kematian, kehancuran, perlawanan terhadap otoritas negara, pencarian identitas budaya di luar politik dan agama. Perkembangan tersebut adalah babak penting yang menunjukkan kontradiksi antara ekspresi artistik dan represi sosial politik. Mereka memanfaatkan jaringan internet untuk mempromosikan karya, pandangan politik, dan pengaruh mereka ke seluruh dunia. Menurut jurnalis asal Prancis, band black metal di Timur Tengah harus memiliki tekad dan keberanian karena mereka bisa ditangkap, dipenjara, hanya karena menciptakan lagu dengan lirik yang dianggap kontroversi. Meski begitu, musisi black metal memilih tetap konsisten menciptakan karya karena menurut mereka, diam adalah kematian sesungguhnya. Pada tahun 2001, polisi Mesir menangkap lebih dari 100 metalhead dan musisi metal atas tuduhan telah melakukan ritual satanik, memakai simbol setan, dan menghina agama Islam. Media Mesir sampai menggambarkan mereka sebagai gerakan satanik global yang sangat berbahaya. Kemudian komunitas metal membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika mereka hanya memakai kaos band dan menciptakan lagu dengan menggunakan bahasa Inggris. Mereka juga mengaku tidak pernah terlibat dalam gerakan apapun seperti sekte satanik yang dituduhkan oleh berbagai media. Tapi pernyataan mereka ditolak oleh kepolisian yang membuat komunitas metal di Mesir akhirnya padam dan menghilang. Kejadian tersebut kemudian diceritakan dalam film dokumenter yang membuat dunia mengetahui kenyataan metalhead di Timur Tengah. Penangkapan band metal juga terjadi di Irak pada tahun 2008 di mana 2 produser dan beberapa band black metal ditangkap atas tuduhan penghinaan terhadap agama Islam. Selain ditahan selama 5 minggu tanpa didampingi pengacara, mereka juga disiksa, diintimidasi, dan dipaksa menyebut beberapa orang yang dianggap terlibat di skena metal bawah tanah. Pada tahun 2010, personel Al-Namrud mulai diburu oleh kepolisian Arab setelah merilis album terbarunya yang diproduksi oleh label Kanada. Hal itu karena lagu mereka dianggap menentang agama dan monarki yang membuat mereka dianggap telah melakukan penistaan agama. Konon mereka sampai menerima ancaman pembunuhan dari kelompok pro-monarki dan organisasi Islam radikal.
Media lokal sampai merilis artikel yang mendesak pemerintahan agar segera mengeksekusi para personilnya karena dianggap murtad dan melecehkan agama. Namun kepolisian Saudi kesulitan mencari identitas para personilnya karena sejak awal mereka menjadi band anonimus dan menjaga identitas untuk menghindari jeratan hukum. Pada tahun 2012, Irak kembali dihebohkan dengan munculnya band black metal kontroversi bernama Jenazah. Mereka muncul dengan merilis album yang menggemparkan dunia karena menampilkan sampul album gambar Al-Quran yang sedang terbakar. Tak hanya itu, salah satu lagu mereka juga menimbulkan kontroversi karena berisi lantunan ayat suci Al-Quran dengan backsound teriakan bakar Al-Quran. Meski album tersebut mendapatkan banyak pujian dari komunitas metal di Eropa, tetapi mereka harus menghadapi ancaman dari masyarakat Irak karena dianggap melecehkan Islam dan mempromosikan ideologi anti agama. Saat ditanya oleh media Amerika, vokalis Jenazah yang menggunakan nama samaran Ani Hilita mengatakan jika ia dan teman-temannya mendapatkan ancaman pembunuhan karena album terbarunya. Ia juga bercerita akan dipenggal di hadapan umum yang membuatnya harus menyembunyikan identitas demi keamanan hidupnya. Selain Jenazah, Irak juga memiliki band black metal bernama Seed of Iblis yang secara terbuka menyebut jika mereka adalah band anti-Islam. Judul album mereka dianggap menghasut dan mereka juga memiliki lagu kontroversi yang kemudian dikecam oleh masyarakat di Irak. Meski begitu, mereka bukan satu-satunya band yang mendapatkan ancaman pembunuhan karena lagu juga pergerakannya. Intimidasi dan tekanan sosial juga dialami oleh band From the Velsen asal Iran karena dituduh mempropaganda anti-Islam kepada anak muda yang membuat mereka diburu oleh kepolisian. Kemudian seorang pemuda bernama Amir ditangkap polisi Iran karena menggunakan kaos gorgorot dan sejak saat itu, para personil From the Velsen memutuskan melarikan diri ke Norwegia pada tahun 2013. Saat diwawancara, Sina Winter, sang vokalis, mengatakan jika black metal di Iran adalah bentuk perlawanan dan tumbuh sebagai simbol eksistensi kemarahan, spiritual, dan politis terhadap sistem otoriter. Para musisi akan dipenjara, disiksa, dan dihukum mati hanya karena menciptakan lirik yang dianggap menghina Islam, Tuhan, dan para nabi. Ia juga pernah dituduh murtad dan dianggap melakukan propaganda anti negara karena menggunakan kaos Metallica, dan karena tekanan tersebut, ia memilih pindah ke Norwegia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bebas. Sampai saat ini, skena black metal di Timur Tengah masih aktif dan terus konsisten dengan munculnya band-band baru. Komunitas black metal di Timur Tengah berkembang bukan hanya sekedar genre musik, melainkan sarana ekspresi perlawanan terhadap represi agama, rejim penguasa, dan norma sosial. Di wilayah kebebasan berekspresi yang dibatasi, komunitas black metal muncul menjadi medium bagi individu untuk melawan kekuasaan, dogma, dan kemunafikan spiritual. Black metal juga merupakan jeritan sunyi dari ruang yang dibungkam, sebuah ekspresi manusia yang tertindas oleh moral kolektif dari negara totaliter. Meski dilarang dan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, tetapi black metal di Timur Tengah tumbuh dan berkembang dengan lirik yang lebih jujur, lebih tajam, dan lebih bernyawa. Lalu film pun selesai. Yang mereka larang bukan musiknya, tetapi keberanian untuk berpikir bebas di tengah gelapnya dogma. By Tukang Cuangki. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Belanda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, hampura WCSku. Ngangeng motor gue. Shit.